Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini sejatinya ada jadwal dari seorang guru, seorang sahabat saya, yaitu Pak Faisal yang persis berhadapan dengan saya. Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dengan segala hal yang sedang kita alami, maka saya menghimbau kepada seluruh teman-teman tim manajemen untuk bisa juga menjadi bagian daripada energi gerakan kita ke depan, karena kelihatannya kita tetap harus menanyakan ulang sejauh mana emanasi semangat kita melakukan akhbariyatul ummah, semangat kita untuk melakukan gerak-gerak yang membuat umat itu bergerak. Karena hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sebetulnya tema ini menjadi tema yang sangat membutuhkan interaktif. Di samping memang ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para jamaah. Per tanggal 15 Maret atau per 20-an Maret ada dua surat yang keluar. Yang pertama adalah Impres nomor 2 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, dan yang kedua adalah Kepres nomor 4. Itu suratnya turun berdekatan. Sebelumnya turun surat yang berjudul Kepres 17. Kepres 17 itu adalah surat yang berhubungan dengan permohonan maaf kepada orang-orang PKI. Ini saya sampaikan kepada para jamaah, juga seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Keluarnya Kepres itu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022. Ditandatangani dan disebarluaskan oleh Sekretariat Negara tanggal 26 September tahun 2022. Baru berapa bulan keluar Impres. Impres itu bersambung dengan Kepres. Jadi Impres nomor 2, Kepres nomor 4, yang ujungnya adalah permohonan maaf kepada PKI segera dieksekusi dan dibentuknya tim monitoring agar eksekusi itu berjalan sesuai dengan rencana. Saya menangkap ini adalah sebuah ikrar yang semakin tegas. Isyhadu bi ananal PKI. Jadi sudah menjadi tegas bahwa dengan keluarnya Kepres nomor 7 per September 2022, kemudian keluarnya Impres dan Kepres nomor 2 dan 4 per bulan Maret 2023. Jadi ada semacam penegasan bahwa Indonesia ini adalah saudara kembarnya dengan Cina. Ya, kalau di Cina yang dilarang itu buka puasa dan berpuasa. Ya, di Cina itu yang dilarang itu berpuasa. Kalau di Indonesia buka puasa dilarang. Ya, jadi ini bukan gojekan para jamaah, ini bagian daripada bab starting buat kita membahas materi ini. Karena kelihatannya, feeling saya, kalau tidak terjadi sebuah regulasi kerja kebangsaan kita, kerja keumatan kita, kerja pendidikan dan penyadaran kita, kerja perlawanan kita, mungkin nanti akan dijadikan sebuah reproklamasi terhadap partai yang berlambang Palu Arit. Nah, saya tidak tahu apakah kita menunggu apa yang saya nyatakan menjadi kenyataan baru percaya. Karena saya sudah menekuni gerakan ini sejak tahun 1980-an akhir. Jadi memasuki tahun ke-35 bahkan ke-39, saya melakukan proses riset kualitatif terhadap salah satu gerakan ideologi dan operasi membangun sebuah tatanan masyarakat yang berhaluan komunis, ateis, PKI. Dan mereka hari ini sudah merasa, kalau bahasa orang Ambon, saya nggak ada lawan.
merasa sudah tidak ada lawan. Nah, untuk itu saya akan mengajak para semua yang hadir, mari kita membuka bab pertama bagian daripada Ramadan, bulan jihad fisabilillah. Nah, judul utamanya ada tertulis di depan juga, Ramadan bulan jihad fisabilillah, membentuk karakter, membangun peradaban. Dan ini menjadi penting untuk kita lihat, bukan persoalan alah saya udah sering dengar kalau Ustadz Alfian bicaranya gitu terus. Saya tahu itu. Dan dalam teori belajar, kadang-kadang orang itu merasa karena mendengarkan kalimat, mendengarkan diksi, mendengarkan narasi yang sama dengan yang biasa dia dengar, maka dia menyimpulkan seolah-olah di situ tidak ada apa-apanya. Sebelum saya masuk poin per poin, mari kita dengarkan penjelasan dalam buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu salah satu tokoh pergerakan Islam yang pada tahun 1966 dihukum mati oleh Jamal Abdul Nasir. Tahun 1966 dia dibunuh, digantung, dan salah satu tulisannya adalah tentang Al-Quran. Dulu waktu aku kecil, aku diajarkan oleh ibuku belajar mengenal huruf. Ketika aku menjelang remaja, aku diajarkan membaca Quran dengan baik dan benar. Ketika aku mulai sekolah SMA, aku mendapatkan penjelasan tafsir yang luar biasa. Ayat yang dibaca yaitu ya Al-Fatihah itu, ya Al-Baqarah itu. Kemudian dia menceritakan, kemudian pada tahap berikutnya dia berperan menjadi seorang ulama yang juga menjelaskan ayat yang sama. Nah, akhirnya dia sampai kepada sebuah prosesi yang membuat dia kemudian diminta untuk meminta maaf kepada rezim Mesir saat itu, atau dia mengakui kesalahan yang dianggap bukan kesalahan olehnya. Akhirnya Sayyid Qutb dihukum gantung dan dia meninggal dalam keadaan syahid bersama dengan rentetan pendahulunya. Nah, baik, kita masuk bagian pertama. Bagaimana kita memposisikan Ramadan? Ramadan itu ternyata punya spektrum. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan ibadah. Tidak ada orang yang memungkiri di bulan Ramadan ini. Saya dengar teman-teman, oh saya nggak bisa hadir dulu, saya mau menuntaskan ini. Saya pikir betul. Tapi ternyata spektrum berikutnya, Ramadan juga merupakan bulan pendidikan. Bulan pendidikan agar kita tidak lagi menjadi orang yang biasa boros, biasa mubazir, biasa malas. Tapi kalau saya amati secara sosiologis, kondisi kita tidak banyak berubah. Baru memasuki hari menjelang ke-10 atau karena sekarang ke-9 atau ke-10 hari ini, persis ke-10. Ya. Saya lihat di perjalanan kemana-mana, biasa orang makan siang-siang. Ya, bahkan di beberapa rumah makan yang makan rame-rame. Saya kalau yang perempuan makan masih bisa maklum. Saya bisa duga perempuan itu sedang haid. Tapi kalau perempuan sedang makan lalu bersama dengan laki-laki yang menyertainya, dan dia naik mobil atau naik motor yang serinya seri Solo, kan orang bilang oh itu musafir gitu kan, sering orang bela gitu. Saya katakan kebetulan kegiatan saya dekat dengan rumah-rumah makan gitu. Satu hari tidak sengaja saya buka pintu, itu nyelonong masuk orang-orang pengen makan. Saya bilang saya tidak Pak, nanti bukanya menjelang maghrib. Ya para jamaah sekalian, kita ingin katakan Ramadan ini spektrumnya luas. Spektrum ibadah, spektrum pendidikan, ada juga spektrum kesehatan. Mungkin teman-teman yang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa secara rutin ya, diantaranya teman kita, sahabat kita Pak Indratno, sangat tertib puasanya. Walaupun usianya sebaya dengan saya, lebih lincah, lebih kuat, dan punya mobilitas yang masih bisa mengendarai mobil dari Solo sampai Aceh. Ya, kalau saya punya persoalan sendiri itu, ya 30 km aja udah minta istirahat. Ini 1000 km. Yang berikutnya adalah bulan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Mari kita buka catatan sejarah terhadap perjuangan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita buka ayat pembuka jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ayat itu sangat populer di telinga kita. Nah, saya akan mencoba mengembangkan bagaimana bulan perjuangan yang terjadi di masa-masa sejarah yang pernah berlalu dan masih ada sampai hari ini. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tahun kedua, di hari kedua bulan Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Yang kedua, Futu Makkah. Pembebasan Makkah dengan membawa 10.000 pasukan. Rasulullah membebaskan Makkah menjadi daerah yang disebut dengan Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Madinahnya itu di tahun ke-8 Hijriah dan bulan Ramadan. Yang ketiga, pembebasan Palestina. Ternyata dalam sejarah Islam ada pelaku sejarah yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang memimpin perang di musim tahun yang disebut dengan masa-masa perang salib. Karena perang salib itu dimulai tahun 1096 ya oleh Paus Urbanus II, dan ini pada tahun 1187 di bulan Ramadan seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Palestina. Jadi sebetulnya secara historik Palestina itu bisa dibebaskan. Kalau sekarang kelihatannya Palestina semuanya dalam genggaman orang-orang Israel. Dan orang Israel pun sekarang ingin masuk ke Indonesia, dan yang lucu semua ormas besar termasuk partai yang merasa masih berkuasa sudah mengumumkan penolakan terhadap timnas. Tapi ayah dan anak dua-duanya mendukung kedatangan timnas Israel. Kita nggak paham ini orang ngerti tata negara atau tidak gitu. Ya, mestinya harusnya dia yang mengomandokan, kami menolak. Malaysia lakukan itu. Peru ketika akan di-offer sebagai peralihan dari Indonesia pun menolak. Nah, baik sidang subuh yang berbahagia, kita sampai ke bagian terakhir untuk fase posisi Ramadan. Ramadan itu adalah forum atau media atau waktu atau saat kita melakukan peningkatan diri. Maka pertanyaan sederhananya adalah, Ramadan tahun ini apa bedanya dengan tahun yang lalu? Kalau tahun lalu khatamnya 1 kali, bagaimana khatam tahun ini? Kalau tahun lalu zakat malnya misalnya 50 juta, tahun ini bagaimana? Kalau tahun lalu ada sesuatu yang dikerjakan dan memberikan pesan dan kesan mendalam buat masyarakat, tahun ini apa yang kita lakukan? Baik, saya sampai di bagian berikut. Karakter alumni Ramadan. Jadi pembincangan kita adalah perbincangan sebuah kajian yang mungkin perlu dipahami sebagai sebuah bentuk back to self. Yang pertama adalah tanda-tanda orang yang menjadi alumni University of Ramadan. Yang pertama adalah dia bersifat dan berwatak jujur. Ya. Jujurkah dia bahwa dia sedang berpuasa? Karena dulu zaman remaja ada teman-teman saya yang kalau dari rumah berangkat dengan lemes. Di tengah jalan makan, minum, ntar pulang lemes lagi. Ini mudah-mudahan di sini tidak pernah begitu waktu remaja dulu. Tapi ada yang senyum-senyum. Ya. Jadi watak jujur itu adalah ciri dari orang yang melatih diri dengan berpuasa. Yang kedua, bersikap adil, seimbang dan teratur. Nah, ini mungkin bagian kritik buat saya. Buat semua juga, bahwa orang-orang yang menjadi alumni University of Ramadan, dia adalah orang yang biasa bersikap adil, seimbang dan teratur. Kalau mentalitas sebagai sebuah karakter personal bisa kita jadikan pelajaran penting pada hari ini, maka kita akan masuk nanti di bab berikut yang akan membuat kita sadar bahwa ada kerja-kerja perjuangan kita yang bisa dilakukan dengan lebih terukur, lebih terestimatif gitu, sehingga kita tidak melihat sebuah pekerjaan yang involutif atau berputar di tempat. Yang ketiga adalah memiliki sensitivitas dan solidaritas sosial yang semakin peka. Sadarkah kita bahwa PKI itu memang benar-benar telah dibangkitkan dengan terang-terangan? Ya, saya sebagai orang yang menekuni gerakan paham komunisme di Indonesia ini sebenarnya bicara begini jadi agak kelihatannya orang-orang pada sebodoh amat. Ya sudah, nggak apa-apa Pak.
Ya, kalau sekarang dilarang buka puasa bersama, kalau tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ada larangan puasa, jangan salahin gua. Gua udah ngomong dari sekarang. Ya. Karena terus terang di beberapa tempat misalnya ada sebuah pusat belanja yang memecat karyawannya gara-gara sholat Jumat. Tidak ada Pak teguran dari aparat. Ya, jadi perlu dipahami ada satu praktek-praktek yang semakin tidak ada lagi, jadi semacam baal kalau kata bahasa itu. Sudah nggak mempan Pak, udah dianggap bukan masalah. Ya, pelarangan berjilbab di Prabu Mulih sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu. Bayangkan sekolah umum, sekolah resmi, sekolah yang punya murid banyak dengan terang-terangan melarang siswinya berjilbab. Padahal pemerintah pernah mengeluarkan, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan keputusan nomor 16 ya, atau keputusan pertanggal 16 bulannya bulan April tahun 1991 yang membolehkan siswi SD, SMP, SMA sekolah umum ya. Tolong para jamaah dan hadirin yang mendengar dari rumah, di sekolah umum itu pakai jilbab itu perjuangannya berdarah-darah. Kalau ada yang tahu peristiwa Tanjung Priuk yang menimbulkan kematian kurang lebih 400 orang yang dibombardemen oleh tentara dengan sangat sadis, syahidnya Amir Biki, itu peristiwa tanggal 12 bulan September tahun 1984. Jadi untuk bisa pakai jilbab di sekolah aja Bu, Pak, itu diantara pertaruhannya adalah peristiwa Tanjung Priuk. Belum kemudian peristiwa Al-Azhar. Berikutnya lagi yang cukup mengenaskan peristiwa Lampung, Warsidi. Itu sinetron-sinetron kejahatan militer yang sebenarnya harus dikoreksi ya, sebagai bentuk kesadaran bahwa ternyata di zaman dulu disebut Orde Baru, rezim juga sangat represif dan sadis kepada umat Islam. Tapi menurut analisa para ahli tata negara dan sistem pengelolaan negara, rezim ini jauh lebih sadis dari Orde Baru. Ya, korupsinya saja udah terang-terangan, sudah korupsi pun masih ngotot. Bahkan ada anggota DPR RI yang bilang, kami saling menutup aib. Coba dengan terang-terangan tuh manusia itu bilang saling menutup aib. Jadi kalau kata Al-Quran mengajak kita untuk berbuat baik, untuk saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong dalam kejahatan, semuanya kompak untuk menutup aib. Begitu kalau salah satu anggota DPR RI yang terhormat. Yang keempat, karakter alumni University of Ramadan yang keempat adalah semakin kokoh ikatan kekeluargaannya secara keluarga batih. Ya, ini mungkin juga pesan buat teman-teman komunitas Ustadz Alfian Tanjung. Saya menangkap di situ ada yang sedang bermasalah serius menurut saya. Karena kita sudah mulai menghitung ini bulan puasa, saya harus ini, harus ini, harus ini. Saya maklum, tapi paling tidak mari berikan komunikasi. Karena ini bagian yang menjadi wujud. Semakin kokohnya ikatan kekeluargaan secara kekeluargaan dalam konteks batin maupun secara ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau orang berpuasa bertahun-tahun dari kecil dia puasa, lalu sampai dewasa dia tidak menunjukkan performance seperti itu, berarti kriteria tersebut belum masuk pada diri saya. Yang terakhir, menjadi sosok pencinta ilmu, pencari ilmu, dan penyebar ilmu. Ini pada pagi ini kita sangat apresiatif dengan Ustadz Faisal. Ini jadwal beliau sebetulnya subuh ini. Qadarullah, Sabtu yang lalu saya datang ke sini. Saya bilang pada beliau, Ustadz, saya punya jadwal sebetulnya pekan ketiga, hari Sabtu. Kebetulan untuk Ramadan kali ini kelihatannya agak susah untuk disesuaikan dengan kebiasaan. Oh, nggak apa-apa Ustadz, silakan. Semoga Allah berikan keberkahan, kemuliaan dan rezeki yang melimpah buat Ustadz Faisal. Nah, masuk kita bagian kajian kita yang cukup membutuhkan perhatian serius tentang peradaban masyarakat muttaqin. Nah, sidang subuh yang berbahagia, saya sangat memahami bahwa apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tuliskan dan apa yang saya sering gagaskan di berbagai kesempatan di mana-mana, biasanya orang nanti akan bilang, dulu tuh ya 30 tahun yang lalu si Alfian udah pernah ngomong gitu.
Nah, untuk itu saya tidak mengatakan apapun, paling tidak tolong diserap dulu, kalau berkenan bisa dicatat dulu atau direkam dulu, sehingga apa yang saya sampaikan jangan hanya menjadi hebat ya, tapi dulu. Kan yang paling bagus adalah deteksi dini. Kalau deteksi dininya berbahaya buat kesehatan, buat bangsa dan negara, ya amputasi dini. Jadi kita ini perlu berlatih untuk mempunyai kemampuan melakukan deteksi dini terhadap kesehatan, terhadap pola relasi dengan istri kita, dengan teman-teman kita. Jadi buat teman-teman kuat, saya merasakan itu cukup tajam, cukup dalam. Ya, cuman saya lagi berpikir memang saya siapa gitu. Ini mungkin bagian al-intiqad, mawas diri buat seluruh teman-teman, karena ketika kita melakukan pembicaraan dengan target-target yang sifatnya kuantitatif, nominal, dan itu tidak terlihat perwujudannya, itu berarti di sana tidak berjalan semangat kolektif. Di sana tidak berjalan semangat sinergitas. Di sana tidak berjalan semangat mobilisasi. Di sana tidak berjalan semangat publikasi. Yang jelas yang salah Ustadz Alfian Tanjung. Ya. Ngapain berharap-harap seperti itu? Emang kenapa? Orang-orang memang dikasih berapa? Emang boleh jamin garansi apa? Itu mungkin bagian yang harus saya nyatakan dengan terbuka. Kenapa? Karena hari ini negeri kita kehilangan daya koordinasi dan daya mobilisasi umat. Ada ustadz yang bisa dibunuh tanpa ada yang menjelaskan. Ada yang dipenggal kepalanya, ditembak di halaman masjid. Sedang menyampaikan tausiah zuhur, ditendang oleh jamaah. Sedang jadi imam subuh. Ya, tanggal 7 Mei tahun 2021, imam subuh di Pekanbaru, tahu-tahu dari saf ke-9 berlari-lari seorang dipukulnya si imam itu. Jadi kalau saya sebagai orang yang menekuni gerakan bertutur dan bercerita banyak hal, ternyata hanya jadi rentetan keluhan, rentetan fakta-fakta, data-data yang ujung-ujungnya diminta buktinya mana. Ya buktinya udah mati itu orang-orang. Guru-guru kita udah meninggal dunia banyak, lebih dari 600 guru-guru mulia yang ahli tafsir, yang ahli fikih, yang ahli hadis. Ya, sementara pertanyaan saya belum pernah terjawab dari dulu, di musim Covid ada berapa orang Cina yang mati? Ya, sejak masa-masa Covid sampai hari ini, di mana forum saya bertanya terbuka, ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Pak Lurah, ada berapa yang mati orang Cina? Nah, makanya ini kan menjadi pertanyaan besar. Ini sebenarnya adalah kalau kita dengarkan Pak Dharma Pangrekun atau Bu Siti Fadilah sebagai mantan Menteri Kesehatan, beliau-beliau sudah memberikan kode serius bahwa sebenarnya peperangan sedang berlangsung, operasi global, the New World Order sedang berlangsung. Kita yang punya Quran yang menegaskan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Quran itu begitu tegas, tetapi kita tidak membaca. Maka dari itu kita masuk poin pertama. Peradaban masyarakat mutakin, masyarakat yang berjihad. Yang pertama adalah beribadah, berakidah, dan bermuamalah secara satu kesatuan nilai. Kalau bapak-bapak ibu mau tahu, ketika terjadi peledakan bom di Gedung Kembar yang disebut dengan peristiwa apa tuh? Pokoknya yang efeknya seluruh gerakan Islam dianggap teroris. Negara-negara yang punya pusat pendidikan Islam itu dibombardirnya pertama menghabiskan dulu materi ibadah. Di Yaman itu ada 300.000 madrasah. Tapi setelah peristiwa 2001, ya pengeledakan bom Gedung Kembar, WTC dan Pentagon itu, dari 300.000 madrasah yang ada di Yaman tinggal 3.000. Jadi 270 sekian itu ditutup. Saya tidak berlebihan, silakan periksa datanya. Jadi umat Islam secara umum memang sangat lemah memahami fikul waqi. Ya, sehingga akhirnya kita hanya bangga dengan ini ustadznya pinter, ini. Ya memang kita perlu yang pinter. Ustadznya bacaannya bagus dan ideal, ya harus. Tapi kan ketika diberi kabar begini, tahukah kita di seluruh peradaban perjuangan pembangunan Islam itu yang harus dikuatkan itu memang akidahnya, tapi melalui ketertiban dan kekokohan ibadahnya.
Buktinya negara-negara di seluruh dunia yang dihabiskan ibadahnya dulu. Sholat nggak boleh, ya. Pengajian nggak boleh. Itu kan proses mendapatkan penyadaran mesti bagaimana. Yang kedua, peradaban masyarakat mutakin yang kedua adalah berjiwa positif, inovatif. Setiap saat, ya, dia mempunyai pemikiran apa lagi yang bisa dilakukan. Nah, kelemahan ini mungkin tidak bisa kita pahami ketika perusahaan-perusahaan itu mereka punya majelis IDEO. Ya, di perusahaan-perusahaan besar itu ada semacam kelas rapat manajer, dia akan memberikan kelas IDEO. IDEO itu siapa yang bisa memberikan usulan, gagasan, yang bisa membuat pemasaran meningkat, yang bisa membuat perkembangan pembangunan perwakilan cabang semakin meluas. Kalau ide-idenya dianggap tepat oleh tim konsultan, itu satu ide dikasih bayar 10 juta. Jadi kalau dia dalam rapat itu bisa menerangkan, disiapkan dari rumah 10 sampai 100 ide, dapat uang 1 miliar pulang. Rapat dapat uang 1 miliar. Nah, ini yang dipahami bahwa ternyata saya pelajari, di kita itu menganggap sumbangan pemikiran itu hal yang nggak berguna. Saya bukan orang kaya. Saya terbuka saja, saya bukan orang yang sekaya bagi para pengusaha. Tapi tahukah teman-teman, orang seperti saya, seperti Habib Rizik, seperti yang lain, mereka punya teman. Ketika Bapak mau bangun pesantren, lalu saya pertemukan, saya kasih tanda tangan saya kirim nih ke sana, ke 10, 20 orang, masing-masing bantu 1 miliar saja, 10 miliar. Logikanya kan bukan saya yang bantu. Pastinya secara tauhid Allah, tapi tangan dari yang bersangkutan. Nah, kalau Anda langsung ketemu orang itu, siapa lo? Nah, itu persoalan serius, dan biasanya kita begitu serius minta tolong, nanti kalau udah dapat pertolongan, kita hampir nggak ingat lagi sama yang nolongin. Itu penyakit sosial kita begitu. Ya, kalau merasa lebih rendah, merasa lebih ini, kita hormat. Tapi ketika merasa lebih pinter, merasa lebih kaya, merasa paling berjasa, kita suka merendahkan orang. Dan itu siapapun bisa begitu, termasuk saya. Ya, jadi yang kedua adalah berjiwa positif. Ya, dan punya semacam semangat untuk melakukan inovasi teknologi canggih. Di Aceh itu ada anak-anak fakultas teknik, itu membuat, bukan fakultas teknik kali, malah anak SMK. Anak SMK dia PKL di sebuah masjid raya, dia membuat satu kelompok membuat sistem di mana kalau orang masuk masjid di situ seluruh handphone mati. Ya, mungkin Ustadz Canggih yang lebih tahu artinya apa, tapi itu terjadi di Aceh. Jadi ada masjid raya, anak-anak SMK kan suka ada PKL gitu kan. Lalu dia minta, dia bikin program, jadi kalau ada orang masuk ke masjid itu, tidak ada satupun orang yang punya handphone bisa berfungsi, kecuali kalau dia di luar. Nah, itu kemampuan-kemampuan begitu sebenarnya banyak dimiliki, dan sayangnya kemampuan seperti itu sering diambil oleh orang lain. Itu namanya brain dryer. Ya, banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim itu yang punya kemampuan, termasuk mengelola sumber daya alam. Ketika dia mengusulkan dengan efisiensi dan keuntungan di atas 50% buat Indonesia, malah dia dipecat dari PNS. Ya, terus terang saja para jamaah semua, di negeri ini banyak generasi-generasi, terutama yang Muslim ya, kalau boleh saya terbuka, Muslim itu keren-keren. Karena orang Muslim itu dia punya jihad, belajar, jihad itu memancar. Akhirnya mereka malah kerja di perusahaan Cina, perusahaan Kristen. Ya, dekat rumah saya itu ada Lipo Karawaci Tangerang, itu penghitungan terakhir keuntungan saldo per Desember 2015 400 triliun. Anda tahu konsultannya itu jidatnya hitam, jenggotnya panjang, istrinya bercadar. Saya tegur dia, kenapa lo nasihatin dia? Ya ini halal Ustaz, saya kan kerja, saya digaji dengan otaknya orang jadi kaya begitu. Saya nggak bisa ngomong, terserah. Sama dengan bapak-bapak yang menyekolahkan anaknya ke Amerika. Anak bapak tamatan ITB, ahli metalurgi, ngambil S2, bagian pengelolaan sumber daya alam, ngambil S3, ngambil peta tambang emas Indonesia. Bayangkan program doktor mengambil S3 tentang peta tambang emas Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak dosen ngerti.
Itu orang nggak ngerti bahwa dia sedang dicekrap. Dia diundang ke sana, dapat uang per bulannya 2 miliar. Keluarga dipanggil semua, dikasih apartemen yang semalamnya 300 juta. Tapi dengan kerja dia membuat kerja karya ilmiah, peta. Saya ingin katakan para jamaah, karena kita selalu meremehkan kekuatan ide, kekuatan sebuah gagasan yang tuntas. Terus terang saja, di masyarakat itu kalau orang yang dihormati itu yang kaya, yang rumahnya bagus, yang jabatannya tinggi. Kalau yang pinter, nanti idenya diambil sama yang kaya. Saya tahu itu. Ya, seperti kemarin pada musim Pilpres 2019. Itu otak manajemen pemenangan dalam tabulasi suara itu namanya Dede Fakhrudin Rajab. Itu teman saya. Kita berdua membuat Gempa. Gempa itu gerakan membentuk pemimpin Islam. Kita menangkan di beberapa daerah tidak pakai partai, menang. Ya, terus terang saja. Tapi ketika beliau menjadi tim mentabulasi suara 02, karena dia kemana-mana naik Vespa butut, sehingga kalau di tempat parkir itu diusir sama satpam. Otaknya dia Pak Pur, tapi idenya diambil, diakui oleh si Fulan. Lalu ketika presentasi nasional dia yang punya nama, dia yang dapat honor sekian ratus juta. Sementara Bang Dede sudah meninggal sekarang Pak. Saya hibur dia sempat ke rumah saya di Tangerang. Kita ngobrol, dan sering terjadi begitu di dunia ini. Kalau saya buka tentu tidak elok. Banyak program-program yang monumental itu yang membuat orang-orang yang karena dia nggak punya akses. Ya, tolong telusuri siapa sebetulnya yang mengusulkan Indonesia mengajar. Telusuri aja lah ya. Mungkin ini lebih aman saya ngomong begitu ketimbang saya menyebut siapa yang mengaku-ngaku. Telusurilah. Ya. Jadi pada hari ini saya ingin ingatkan kepada seluruh jamaah dan tim ya komunitas Ustadz Alfian Tanjung agar kalian semua tidak terlalu sembrono mengambil kesimpulan tentang proses yang kita buat ini. Kita sebenarnya punya kekuatan tapi kita belum sempat bertemu di alam yang lebih total. Kita belum pernah menyadari bahwa kita punya sinergitas yang perlu kita bangun. Yang ketiga adalah memiliki pemihakan dan pembelaan terhadap Islam dan umat Islam sebagai satu kesatuan ikatan solidaritas. Bayangkan Palestina masih lemah saja, bahkan belum merdeka. Justru Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita ada pengumpulan dana nyumbang buat Palestina. Seperti apa sih ini? Apa nyumbang jauh-jauh, yang dekat juga belum disumbang. Anda nggak tahu sejarah bro. Dulu orang tua kita, negara kita, dalam ilmu tata negara, apabila sebuah negara dinyatakan merdeka, tidak ada dunia internasional yang mengakui, maka dia tidak dianggap merdeka. Sampai hari ini saja Taliban, Emirat Al-Islam Taliban, belum dianggap sebagai negara resmi, karena belum ada yang ngakuin. Indonesia saja yang ngakuin. Jadi cengkeramannya bilang, Indonesia awas ya, kalau kamu ngaku-ngaku Afghanistan nanti gitu. Mental kita memang mental kerupuk, ya, karena kita memang tidak berjiwa Islam, jujur saja. Ya, jadi yang ketiga adalah memiliki pemihakan dan pembelaan terhadap Islam dan umat Islam sebagai satu kesatuan ikatan solidaritas. Yang ketiga, sudah. Yang keempat, memiliki karakter insan kamil, baik sebagai sifat, sikap pribadi maupun sebagai budaya kolektif, sebagai satu kesatuan ya yang berhubungan dengan paradigma. Jadi kalau kita tengok seperti di Kediri ada kampung Inggris, ya. Kita bisa buat. Sekarang di sini sedang dibuat kampung santri. Tapi jangan latah-latahan, jangan gagah-gagahan. Kita bisa juga buat kampung jihadis. Ya. Karena jihadis itu bukan teroris. Jadi saya nyatakan buat semua yang menyimak di sini maupun di rumah dan di mana-mana, kita kelemahan ketika istilah terminologi kita dihentak orang, kita langsung diam. Bikin dong kampung jihadis. Ya, atau bikin pondok pesantren konglomerat Indonesia. Jangan kaya sendirian. Kalau Anda kaya sendirian udah biasa. Bagaimana Anda bisa membangun sistem? Dan saya sudah bilang ke beberapa teman-teman yang sempat intens dengan saya. Seorang Alfian Tanjung hanya butuh satu hal, otoritas.
Ya, saya tidak bisa ngomong banyak karena otoritas itu orang berebut, baik dengan sogokan, baik dengan dukun, baik dengan ancaman, baik dengan lobby. Ya, kalau seorang Alfian dikasih tanggung jawab otoritas sebagai gubernur Jawa Tengah, selesai. Saya sudah 40 tahun berkelana dalam praktek-praktek politik praktis. Tapi orang-orang yang model begini ya nggak bakal dikasih. Fenomena Habib Rizik, ya, ada Alfian Darmawan di Yogyakarta. Ya, di jamaah harus memahami kita itu sering tidak tahu bahwa sebenarnya kita belum besar dan belum melesat karena ada orang yang karena kita anggap dia tidak punya modal, lalu dia tidak diberi apa-apa. Ini Ustadz Irfan paling paham. Bagaimana ketika satu waktu Khalid bin Walid diganti, yang gantinya anak umur 17 tahun, Pak. Siapa Ustadz nama Ustadz? Mus'ab bin Umair ya kalau nggak salah. Yang gantiin Khalid bin Walid. Ya, pokoknya itu yang ganti. Kan dia umur 17 tahun. Peperangan besar akan dilakukan, diserahkan pada anak umur 17 tahun. Otoritas. Sama dengan gerakan ini, mungkin kita akan bisikan kepada saudara Ali. Ali siap-siap menjadi koordinator tim nasional, kuat nasional. Kalau otoritas diberikan, orangnya siap jadi. Kan persoalannya kita masih berhitung dengan hitungan-hitungan kalkulatif. Kehidupan masyarakat sekarang itu kalau berbuat tetap ada pertanyaan. Saya dapat apa? Saya dapat berapa? Lalu saya bagaimana? Gitu kan? Gitu kan? Halo? Itu penyakit kita. Yang salah bukan masyarakat, yang salah adalah tokoh-tokohnya sendiri yang tidak membangun hegemoni kolektif dalam bentuk transendensi ilahiyat. Nah, jadi yang keempat adalah memiliki karakter insan kamil baik sebagai sifat pribadi maupun sikap kolektif sebagai satu kesatuan paradigma. Yang terakhir, peradaban masyarakat mutakin, peradaban masyarakat yang mengarah kepada sebuah kebangunan kekuatan Islam adalah memimpin diri, memimpin keluarga, memimpin institusi serta instansi, ya, terkait dengan satu sistem nilai ikatan tauhid Islam. Seorang gubernur Bank Indonesia, Safrudin Prawira Negara, sampai untuk beli pakai popok, kalau kita sekarang namanya pampers bayi itu popoknya itu sampai dicuci lagi buat dipakai buat bayinya. Padahal gubernur Bank Indonesia, ya. Atau Buya Sultan Mansur, gurunya Buya Hamka, tinggal di Pekalongan. Tahun 1942 dia dapat uang kalau dikurskan ke sekarang sekitar 4 miliar. Malam hari selepas Isya ada tamu datang membawa uang sangat banyak. Rupanya dari balik gorden istrinya lihat. Wow, suamiku dapat uang banyak. Rupanya Buya Sultan Mansur yang menulis sebuah buku bagus tentang jihad. Bukunya tidak terlalu tebal tentang jihad. Dia bercerita dan itu tidak ada di buku itu. Diceritakan oleh teman-teman dan guru-guru yang sempat saya kenal. Jadi rupanya Buya Sultan Mansur sebagai guru dari Buya Hamka, dia mendapatkan titipan uang hampir 400 M kalau sekarang, atau 4 M lah, terlalu banyak Pak. 4 M lah hari ini. Menurut antum 4 M banyak nggak? Banyak ya, 4 M lah, real ya, konkret lah ya. Rupanya Buya Sultan Mansur sudah punya daftar nama, daftar masjid, daftar orang, daftar pesantren. Jadi dia pas subuh dia minta ditemani oleh salah satu teman atau muridnya, dia jalan. Istrinya biasanya berangkat ke pasar pagi-pagi, ditunda berangkatnya, nunggu suaminya pulang dari masjid. Kok tahu, ini pulangnya lama nih, gitu. Pas pulang lagi sekitar jam 8 pagi, karena kan dari habis subuhnya kan 3 jam kan, kalau tempat yang udah diketahui kan tak. Mas, aku mau ke pasar. Mas, aku mau ke pasar. Ke pasar aja kok ngomongnya terus-terusan. Maksudnya minta tambahin kan dapat duit semalam gitu. Maaf istriku, uang sebanyak itu bukan buat kita. Itu titipan para aghnia dari seluruh jaringan yang terbangun selama sekian puluh tahun. Kang Masnya, dia orang Padang sebetulnya, tapi saya juga sama istri saya dipanggil Mas juga, ya sudahlah Mas aja deh. Tinggal di Pekalongan Pak. Jadi biar tahu para jamaah sebetulnya kekuatan peradaban itu ada pada pribadi-pribadi yang mempunyai karakter yang kuat. Namun hari ini orang seperti itu nggak laku. Ya, ketika Habib Rizik ditawarkan uang 1 triliun, ketika Alfian Tanjung dikasih cek dengan angka 6 dengan nolnya 9.
Yang begitu-begitu tidak sempat terekam. Kalau diomong jadi tekebur. Tapi kalau nggak diceritain nggak tahu. Ini gimana dong? Mana Ustaz? Ini kan persoalan serius. Akhirnya kan kelihatan seperti satu hari saya diminta untuk memimpin doa di sebuah lembaga Kristen yang bergengsi berskala internasional. Bayangkan instansi institusi Kristen bikin gedung mewah, minta syukuran didoakan oleh ustadz. Saya nolak kan dengan cara yang halus lah, saya nolak. Tahu-tahu ada yang mimpin doa di sana. Saya bilang tetangga sebelah biasa. Tetangga sebelah kan biasa, jagain gereja juga biasa, doain PKI juga biasa, minuman keras juga pakai bismillah. Ya, ternyata dari dulu itu kelakuan bocah-bocah itu. Ya, saya tidak menyatakan apapun kecuali pengertian buat semua. Jadi yang kelima adalah memimpin diri, memimpin keluarga, institusi, instansi yang terkait dengan satu kesatuan tauhid Islam. Jadi tidak ada yang mustahil Pak Pur dengan apa yang telah antum siap memimpinnya. Tidak ada yang mustahil Ustadz Irfan. Persoalannya kita bisa bangun nggak kekuatan itu sebagai kekuatan yang kombinatif antara yang punya doa, yang punya uang, yang punya ide, yang punya jaringan, yang punya pengalaman. Ayo bekerja sama. Quran telah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina auliya. Itu hadis Nabi. Dalam ayat lain innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatufa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memperbaiki persaudaraan di antara kamu, bertakwalah engkau, semoga kamu dapat menjadi orang yang beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seseorang meremehkan orang lain. Boleh jadi orang yang kau remehkan itu lebih baik daripada kamu. Wahai para perempuan, jangan meremehkan yang lain. Boleh jadi orang yang kau remehkan lebih baik daripada kamu. Itu jelas. Ya, jadi pada pagi ini selesai sudah kajian kita, masih ada sedikit waktu, kita berikan kesempatan feedback sehingga dipahami bahwa energi belajar kita, energi Ramadan ini terasa betul dalam pancaran kuliah kita pada kali ini. Saya tentu banyak kekurangan baik pernyataan, ucapan, pembacaan ayat yang mungkin sering diingatkan oleh beberapa yang ahli Quran. Tentu itu bagian yang harus terus dibenahi. Kita beri kesempatan siapa yang ingin memberikan feedback baik berupa pertanyaan ataupun mungkin berupa pandangan-pandangan kombinatif pelengkap penyempurna. Silakan.